Kepribadian Nabi dalam kejujuran dan amanah ini dilihat ketika kaum musyrikin waktu itu sedang berusaha untuk membangun Ka'bah. Dan ini kita melihat implikasi daripada jujur. Implikasi daripada orang yang amanah akan meraih kasih sayang dan perhatian daripada orang lain. Akan mendapatkan sanjungan daripada orang lain. Penghargaan daripada orang lain. Karena kejujuran. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah ketika bersama membangun Ka'bah. Dan sempurnalah bangunan Ka'bah, hanya tersisa peletakan Hajar al-Aswad yang ketika itu dikeluarkan, sampailah bangunan Ka'bah itu selesai. Pembangunan Ka'bah selesai, maka kaum musyrikin waktu itu merasa berhak masing-masing untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kata ketua kabilah si fulan mengatakan saya yang berhak. Kabilah yang lain mengatakan saya yang berhak. Kabilah yang lain mengatakan saya berhak. Maka masing-masing tidak akan memberikan kepada yang lainnya untuk meletakkan Hajar Aswad karena peletakan Hajar Aswad satu kehormatan bagi kabilah-kabilah Quraisy pada ketika itu. Maka oleh karena bertelaga satu dengan yang lain dan hampir saja berlaku pertumpahan darah karena perebutan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing sudah melukai tangannya diletakkan di atas air. Kalau bukan daripada kabilah kami yang meletakkan Hajar Aswad akan berlaku pertumpahan darah. Yakni sebagai satu ancaman keras daripada satu kabilah kepada kabilah yang lain. Seorang yang bijaksana ketika itu mengatakan mengumpulkan ketua-ketua kabilah dan mengatakan, kita kalau berselisih dan berperang berlaku pertumpahan darah, tak ada siapa yang diuntungkan. Baik kita mengambil satu kesepakatan bersama. Siapa saja yang masuk ke masjid, yakni Masjidil Haram, daripada pintunya, daripada kabilah siapapun ia, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Tak kira siapa dia. Daripada kabilah siapa. Maka masing-masing bersetuju karena mengharapkan yang masuk adalah daripada kabilahnya atau daripada bangsanya. Hadirin hadirat yang menarik, ketika baginda Rasulullah yang masuk ke dalam, semua kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah yang awalnya berselisih dan ingin meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia, dengan tangan Nabi Muhammad SAW, ingin meletakkan Hajar Aswad dengan tangannya, maka semua ketua kabilah mengatakan, radhina bil amin. Ya, kita puas hati, kita reda kalau al-amin, yakni Rasulullah, yang meletakkan Hajar Aswad. Sehingga orang-orang Quraisy waktu itu ketika memanggil Rasulullah, waktu itu belum diangkat menjadi Nabi lagi, bukan dipanggil Muhammad, tapi dipanggil Al-Amin, yang jujur, yang amanah. Sehingga sifat amanah dan jujur ini menarik perhatian semua orang yang hampir berselisih menjadi redha keseluruhannya untuk Nabi yang meletakkan Hajar al-Aswad. Nabi mengambil selendangnya, dibentangkan selendang itu oleh Nabi, diambil Hajar Aswad, diletakkan di atas selendang Nabi. Nabi panggil ketua kabilah sefulan, ketua kabilah sefulan yang awalnya tadi berselisih, ketua-ketuanya dipanggil masing-masing disuruh memegang sudut selendang Nabi untuk mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Ketika sampai dekat dengan lubang Hajar Aswad, maka diambillah Hajar Aswad tadi oleh tangan Nabi yang mulia, diletakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjaga hati semua ketua kabilah untuk masing-masing berkongsi dalam mengangkat Hajar Aswad pada peletakan Hajar Aswad di tempatnya.